Di sana gue yang namanya senang-senang tiap hari gitu kan, yang kondisi hamil itu pengen digugurin, ada pikiran kebersihan ke sana gitu loh, sampai yang nangis, ya Allah udahlah saya nggak mau keluar kota lagi, saya pengen bener-bener hidup normal, saya kangen sama hidup saya yang dulu gitu, saya capek istilahnya hidup kayak gini, terus apa sih salah saya sampai saya tuh dikasih cobaan. Balik lagi di Parket Channel di konten Perempuanku Hargailah Wanita, masih bersama saya Rifanisa. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali ya. Aku panggil Mbak Sekar aja ya. Oke, jadi ini nama samaran. Oke ya, Mbak Sekar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini Mbak Sekar ingin sedikit berbagi cerita tentang kehidupannya, gitu ya Mbak Sekar ya. Oke, Mbak Sekar sekarang usia berapa sih? 31. Usia 31 udah apa ya, rentang waktu yang cukup lama gitu ya. Oke, Mbak Sekar selama 31 pasti pernah ya mengalami masa terburuk, ya nggak sih, dalam hidup? Pasti kalau itu pernah mengalami di titik yang sangat terendah dalam hidup, ya nggak? Iya dong, pasti. Rentang waktu segitu biasanya kita tuh udah mengalami pasti sudah mengalami naik turunnya hidup gitu ya, kalau udah usia 30 gitu. Oke. Boleh nanya nggak sih, di titik terendahnya Mbak Sekar itu dimulai dari kapan tuh? Sebenarnya gini, titik terendah saya itu dimulai semenjak almarhum papa saya meninggal ya. Semua tuh kehidupan kayak kebolak-balik, jadi kayak yang dari atas terjun payung ke bawah gitu loh. Jadi ngerasa kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan gitu loh. Kayak ngerasa apa ya? Hello, ini gue siapa sih gitu loh? Gue ini harus kemana? Gue ini harus bagaimana gitu? Kayak nggak ada tujuan. Biasanya kan kalau sama almarhum dulu maghrib ya harus di rumah gitu loh. Sedikit-sedikit di SMS yang sholat subuh diketokin bangun suruh sholat. Sekarang tuh udah nggak ada lagi, jadi kayak tiba-tiba kehilangan masa-masa kayak gitu tuh, kayak kaget gitu loh. Kehilangan sosok apa ya gitu secara tiba-tiba. Sorry, meninggalnya sakit. Oke. Waktu itu usia berapa tuh? 50 ya. Enggak, usia Mbak Sekar waktu itu usia berapa? 20 berapa ya, 23-an. 23, lagi apa ya, lagi semangatnya pencarian jati diri ya. Kemudian harus kehilangan sosok seorang ayah yang menurut Mbak Sekar adalah ayah itu ya panutan, ya nggak sih, arah hidupnya Mbak Sekar ya. Waktu itu usia 23 sudah married belum? Udah, itu pernikahan yang pertama udah married. Nah kebetulan saat itu sebelum papa meninggal emang ada masalah dengan mantan suami. Nah kebetulan langsung istilahnya kayak didorong lagi, kayak kejatuhan lagi sama tangga dengan yaitu almarhum meninggal gitu loh. Masalah tuh kayak belum siap gitu loh, masih butuh papa istilahnya buat ngendalin hidup saya, tapi papa udah ninggalin saya gitu. Jadi gini, apa ya, ngerasa kayak kayak mobil kehilangan setir lah, gimana sih, jadinya kan limpah gitu ya. Oke, jadi usia 23 waktu itu Mbak Sekar kondisinya sudah menikah, tapi dengan permasalahan dengan pasangan saat itu gitu kan. Kemudian sedang ada problem di mana yang namanya papa adalah rumah, ya nggak sih, namanya orang tua, papa itu kan rumah ya untuk kita ketika kita ada masalah seperti itu. Tapi ketika Mbak Sekar saat itu ada masalah, malah Tuhan
menguji dengan papahnya nggak ada gitu ya. Jadi bertubi-tubi sekali. Terus saat itu apa yang Mbak Sekar lakuin? Ya coba kayak ini ya, untuk pelarian. Awalnya di sini dulu karena semenjak papa meninggal itu kan belum bisa kemana-mana dong, nunggu kayak 40 harian, 100 harian almarhum dulu kan. Nggak bisa kemana-mana, cuman di sini nih kayak punya teman yang istilahnya kayak yang selalu kayak malam dugem lah istilahnya ya. Teman party ya. Ya itu main pulang malam, cuman istilahnya kayak nyembunyiin rasa sedih lah, gimana sih. Cuman orang mikirnya ini gimana sih, orang tua lu tuh baru meninggal tapi lu seneng-seneng. Nggak ada seneng-seneng gitu loh, maksudnya lu cobain deh jadi gue deh yang kehilangan bokap lu, gimana sih gitu loh, perasaan lu gimana sih kalau lu di rumah aja yang ada kepikiran terus, nangis terus gitu loh, dengan keadaan yang istilahnya lu bakal jadi tulang punggung hidup lu harus kayak gimana gitu loh. Semenjak jadi gini, dari zamannya SD, SMP, SMA, almarhum papa itu yang namanya ketat, disiplin banget. Jadi gini, pulang sekolah harus pulang, malam pun nggak boleh main, malam minggu jam 9 ditelepon, walaupun udah SMA ya, kelas 3 SMA aja nggak bisa keluar. Ada telepon ke rumah laki-laki, misalkan halo sekarang ada gitu kan, dari cowok nih nggak ada, langsung ditutup. Itu ketatnya papa tuh di situ. Makanya pas keluar kuliah kan di Bandung ya, pas keluar kuliah tuh kayak harimau keluar kandang. Jadi itu kan pengen ngelakuin segala yang belum pernah kamu coba gitu ya. Dari situ jauh dari orang tua kan, ngerasa kayak yang jalan-jalan kemana gitu kan, kuliah berantakan gitu kan, jarang kuliah. Sampai yang kuliah harusnya 3 tahun selesai, jadi 5 tahun selesainya kan. Bonus ya, bonus ya, 2 tahun. Nah di situ, kebetulan pas kuliah juga di situ saya menikah kan. Menikah, belum punya anak sih, cuman papa itu sakit, pengen punya cucu di situ. Dari situlah kuliah saya agak-agak kayak keseret-seret ya, karena saya emang belum mau punya anak, cuman papa nuntut saya punya anak, pengen punya anak gitu kan. Di situ saya punya anak. Kuliahnya sempat cuti 1 tahun juga di situ. Nah di situ juga yaitu saya kayak mulai bimbang juga masalah hidup juga di situ, karena jauh juga dari orang tua kan istilahnya. Hidup saya sendiri gitu loh, sama mantan suami saya yang dulu gitu kan, lagi hamil, lahiran gitu kan sendiri, papa cuma nemuin sesekali gitu kan. Dari situ ngerasa kayak yang ya Allah, gue tuh pengen bareng sama bokap lagi gitu, kayak nggak bisa jauh dari orang tua gitu. Jadi kayak orang tua tuh segalanya sih gitu, kalau misalnya jauh dari orang tua sedikit aja tuh kayak ngelenceng, kayak kuliah aja kan ngelenceng terus gitu kan. Dari situ saya minta tinggal di rumah lagi kan, minta suami beli rumah deket rumah gitu kan. Akhirnya beli rumah deket rumah orang tua gitu ya. Deket rumah orang tua, cuma beda beberapa rumah ya. Di situ tapi malah masalah tuh tambah panjang, masalah tuh jadi nggak karuan gitu. Sampai akhirnya pisah sama suami. Ya papa masih sakit-sakitan di situ tuh kan. Ya tinggal di rumah lah, alhamdulillah masih tinggal di rumah. Ya ngerasa senang juga karena ya masih kepantau sama orang tua. Gue tuh lebih mirip kayak udah nggak apa-apa, gue nggak punya laki gitu, yang penting gue deket sama orang tua gitu loh. Karena emang mungkin kayak didikan dari kecilnya udah kayak harus sama orang tua terus gitu ya, jadi menjadi kebiasaan gitu. Karena udah dididik kayak udah biasa, lu harus gini gitu loh. Bukan nggak bisa mandiri, cuman ngerasa kayak lakinya tuh kayak ngebiarin juga, kayak nggak, gue tuh pengen sosok laki-laki yang kayak bokap gue banget gitu loh, istilahnya kan kayak gitu. Ya memang kebanyakan perempuan biasanya merasa nyaman dengan seorang pria itu karena dia mirip dengan sosok ayahnya seperti itu. Aku nanya, dulu waktu pernikahan yang pertama dijodohkan atau sendiri sebetulnya? Sebenarnya pacaran udah lama, cuman waktu itu mantan suami ini kan mau nikahin saya pas SMA ya, ke rumah minta sama papa tuh kan, cuman papa belum izinin. Papa bilang tunggu Sekar lulus SMA. Enggak, ya terus kamu harus kerja dulu, soalnya dulu laki-lakinya pas mas kuliah. Pas dia udah kerja baru dia nuntut nagih janji almarhum gitu ke rumah, jadi minta cepet dinikahin juga gitu. Berarti sebetulnya menikahnya juga atas keinginan sendiri. Iya, cuma punya anaknya tuh belum pengen, cuma nikahnya aja gitu. Oke. Menikah keinginan sendiri, tapi seiring berjalannya waktu
karena memang sebetulnya belum siap, ya nggak sih? Belum siap secara finance, belum siap secara psikologi kan? Berarti menikah usia muda dong? Iya, pas lagi kuliah. Pas kuliah. Habis kuliah, baru lulus SMA ya? Iya, kuliah semester 2 lah. Kan masih secara psikologi kan masih labil gitu kan. Kemudian dengan kondisinya Mbak Sekar yang lebih nyaman dengan orang tuanya dan seterusnya, jadi itu mungkin yang membuat permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya Mbak Sekar itu muncul, ya enggak? Gitu. Kemudian balik lagi tadi Mbak Sekar kehilangan sosok papahnya kayak gitu. Kemudian pelariannya adalah ya pergi party kayak gitu. Kemudian pernah nggak sih sampai pakai misalnya konsumsi obat narkoba? Nah kayak itu minum, gitu gini nggak sih? Nah setelah udah 100 harian almarhum, coba ngontak-ngontak teman-teman kuliah kan di rumah tuh, ngontak siapa gitu. Ada yang bikin status, ada temen namanya si A aja ya. Lagi apa nih, bete nih, kemana yuk gitu. Gue pengen senang-senang liburan, kayak kebetulan ada temen nih yang ngajakin ke Kalimantan. Kebetulan ngajakin Kalimantan, di sana awalnya emang mau kerja di batubara ya, diajakin kerja di batubara. Di situ kerja sama teman berapa bulan ya, 2 apa 3 bulan ya. Itu deket tempat karaokean. Pertamanya awal di situ kita yang sering kesana main gitu kan sama teman tuh. Cuman di situ saya nggak kerja gitu, maksudnya. Cuman awalnya kerja di karaoke maksudnya enggak kerja di karaoke aja, cuman main aja di situ. Nah di situ kenalan sama cowok, pengusaha di Kalimantan ya, salah satu pengusaha di Kalimantan. Nah di situ saya deket juga sama cowok tuh, deket sama cowok segala macam. Nah ini juga bikin istilahnya hidup saya juga berantakan juga di sini kan, istilahnya. Saya nggak tahu kalau misalkan cowok itu udah punya istri, tapi ngomong ke saya dia udah mau cerai. Dia sampai ikut ke rumah kayak ke Cirebon, sampai nikah lagi itu 2 kali ya. Yang kedua kali saya nikah dalam hidup saya sampai 3 kali ya. Ini yang ketiga kali. Ini cerita yang kedua dulu ya. Yang kedua itu di sana istilahnya yang namanya juga orang. Di situ kayak kemakan rayuan, bujukan gitu, kayak nurut aja sama dia tuh gitu. Orangnya biasa aja, jauh dari kata ganteng lah istilahnya, hitam banget. Ya hitam beraya. Lah ya. Itulah pokoknya kenapa gue bisa kayak gitu, gue bisa suka banget sama dia gitu, aneh kan. Nah dari situ semenjak itu gue nikah nih, gue nikah sama dia. Ke Cirebon dulu, nikah sama dia. Hamil besar gue ditinggal, hamil 2 bulan tuh. Hamil 2 bulan gue ditinggal, dia balik lagi ke hilang kontak sama sekali, dia nggak tahu kemana sampai sekarang ya. Nah dari situ hamil 2 bulan itu masa di sini nih masa-masa bener-bener gue yang ngerasa kayak ya Allah ini gue harus kayak gimana, gue lahiran masa harus sendiri sih gitu loh. Di sini gue pergi ke Bali, ke teman gue ada orang Bali kan. Di sana gue yang namanya senang-senang tiap hari gitu kan, yang kondisi hamil itu pengen digugurin, ada pikiran kebersit ke sana gitu loh, sampai yang ini gue harus kayak gimana sih sampai kayak gini, kenapa laki-laki gue ini tiba-tiba istilahnya ninggalin gue gitu loh. Ternyata di situ saya cari tahu sahabat saya sendiri yang ngejelek-jelekin saya ke mantan suami saya itu gitu loh. Dibilang saya katanya suka dugem, saya ngerokok, saya ini, saya itu. Jadi dia tiba-tiba ninggalin saya tanpa minta penjelasan ke saya gitu. Kok sahabat saya kayak gini, padahal sahabat saya ini yang selalu saya bantu istilahnya keluarganya, minta makan saya kasih makan, istilahnya minta uang listrik aja gue kasih, tapi dianya malah yang ngejelek-jelekin saya. Ternyata dianya suka, dalam artian suka-suka duitnya, karena teman saya, sahabat saya ini kayak nggak bener lah istilahnya tuh kayak gitu. Itu nggak panjang cerita, sudah lahiran, anak saya udah 8 bulan, teman saya ngajakin saya ke Lombok. Nah dari sini saya di Lombok ini kenal yang namanya obat-obatan. Pertama saya diajakin kerja di tempat karaoke. Itu saya padahal ngapain sih sebenarnya kan, istilahnya gue ikut-ikutan kerja karaoke gitu kan. Cuman kayak ngilangin rasa gimana ya, sakit hati diri aja gitu, pengen penat hidup ya. Kok hidup saya kayak gini banget sih gitu. Gue pengen gue ngerasa kok apaan sih nih gitu kan. Jadi saya ikutan kerja sama teman saya karaoke,
Berambulan di sana saya kenal sama yang namanya istilahnya waktu itu ada tamu saya, bandar narkoba kebetulannya di sana. Di situ saya istilahnya dekat, dia sering datang ke tempat karaokean, dia ngasih duit saya banyak gitu kan, gak sedikit dia ngasih gitu. Awalnya dia cuma ngasih dulu awalnya, dari situ dia sempat hilang gitu kan. Di situ dia ngasih duit atau ngasih duit. Itu saya belum tahu dia bandar. Nah teman saya tiba-tiba ada yang ngajakin istilahnya di kamar lagi pada ngapain sih gitu kan, di mes-mesan ya namanya, di kamar pada ngapain sih, gue kepo nih kan, apaan lo katanya, mau apa lo masuk. Jadi kayak orang yang bercanda-bercanda tapi kayak pengen ngajakin juga gitu, paham nggak? Mau nyobain nggak, lu katanya mau kurus nih katanya, ngapain sih, ya mau nggak, kalau lu mau ya boleh masuk, tapi kalau lu nggak mau nggak usah. Mau lah, gue bilang gitu, tapi patungan ya katanya. Di situ patungan, gue ngeluarin duit tuh 400.000, gue masih inget pertama kali itu gue nyobain. Di situ teman-teman gue perempuan semua kan, lagi pada bakar-bakar, istilahnya bakar-bakar ya. Di situ saya nyobain yang namanya istilahnya pertama kali ngisep ya, itu gue nggak ngerti sama sekali kan, jadi kayak orang ngerokok aja. Di situ gue dimarahin, gak gitu caranya, katanya begini, diajarin sama temen kan. Hah, kayak gimana sih? Dari situ diajarin. Itu dari 400.000 itu dulu gue nggak ngerti sama sekali kan, cuman dapat 2 kali sepan, 2 kali putaran lah istilahnya kan. Dari situ udah besoknya kok gue penasaran lagi, kepengen lagi, ngeluarin duit lagi, yuk beli lagi yuk, gue yang ngajakin ini gitu kan. Pokoknya sering istilahnya gue ngajakin patungan lah istilahnya PT-PT buat beli gitu kan. Dah dari situ nggak lama anak buah yang tamunya saya ini kan, saya nggak tahu ya kalau itu anak buahnya gitu kan. Dia bilang, Mbak, ke si teman saya yang namanya adalah sepertinya namanya Gisel ya. Mbak Gisel katanya, itu Mbak Sekar ada nomor handphonenya nggak katanya. Bos gue ada yang minta nomor handphonenya Mbak Sekar, dibilang gitu. Dari situ, oh ada, nanti bilang dulu sama Mbak Sekar dikasih nggak. Di situ dikasih lah nomor handphone. Kita kontak-kontakan, diajakin ketemuan, saya dijemput ke suatu tempat ya. Di sana bukan hotel ya, apa ya namanya, villa juga bukan, apa ya namanya ya. Pokoknya di suatu tempat lah ya. Di situ jadi deg-degan sebenarnya, deg-degan dalam artian. Deg-degannya tuh kenapa tuh? Anjir, gue mau diapain nih gitu kan, anak buahnya banyak banget gitu kan. Gue mau diapain nih, aduh gue jalan kepikiran kayak di TV-TV gitu loh. Di situ gue masuk ke ruangan, di dalam ruangan ada ruangan lagi, di dalam ruangan ada pintu masuk ruangan lagi, pokoknya banyak ruangan lah. Masuk ke situ ternyata itu yang namanya saya ngeliat kayak apa ya, butiran kristal tuh banyak banget, bongkahan tuh banyak banget gitu kan. Di situ apa ini, saya diem aja kan. Nah dipanggil lah sama bos itu, sini Sekar katanya, kamu kemana aja, kamu kemana aja, gue bilang udah sini katanya, sini. Di situ diajakin lah. Diajakin. Nah dari awal dari situ deket sampai tinggal serumah, sampai istilahnya namanya juga orang lagi nyandu kayak gitu ya istilahnya, sampai buntingnya gue padahal belum nikah gitu kan, sampai ya istilahnya bener-bener yang apa ya, di situ stuck banget hidup gue, kayak ngerasa kok gini terus ya, gue takut gitu sebenarnya. Gue tinggal sama orang yang bener-bener di sebelah gue, bangun tidur gue ngeliat begituan, mau makan gue lihat begituan gitu loh, lihat narkoba di depan mata terus. Itu. Waktu itu sudah tahu belum kalau dia itu bandar? Udah tahu lah, pas semenjak saya datang ke situ saya tahu. Karena apa? Ya di situ kan istilahnya banyak anak buahnya yang keluar masuk juga gitu loh. Terus di depan barang dia mecah barang istilahnya di depan gue juga gitu kan. Dalam arti kenapa orang ini percaya sama gue, kan bisa aja gue lapor polisi gitu loh, tapi kenapa dia percaya sama gue bingungnya di situ kan. Nah pas udah gitu di situ udah ya, gue lagi hamil besar, tiba-tiba pas pagi-pagi ya itu kayak mukjizat, nggak tahu entah kayak udahlah lu harus berhenti ini gitu loh. Itu dari yang ada polisi istilahnya ngegerebek ya. Itu sama sekali saya nggak disentuh sama sekali, saya nggak dicoel sama sekali, istilahnya kayak nggak dilihat lah saya tuh gitu. Oke, jadi ada suatu masa ketika hari itu digerebek ya, tempatnya digerebek gitu kan, dan Mbak Sekar itu merasa bahwa mungkin mukjizat kali, teguran kali dari Tuhan, mungkin seperti itu ya. Mungkin. Jadi benar-benar polisi kayak nggak melihat Mbak Sekar ada di situ gitu ya. Oke, jadi tadi
Jadi Mbak Sekar digerebek, kemudian merasa aneh bahwa itu posisi lagi hamil 7 bulan loh. Lagi hamil 7 bulan, digerebek di depan mata, pasangannya digerebek di depan mata, dan gitu kan. Ada handphone satu, itu istilahnya kalau orang mah handphone transaksi ya. Itu bener-bener nggak tahu kenapa saya tuh tangannya ngegambil, saya umpetin di bawah pantat gitu. Dan itu nggak diperiksa sama sekarang polisi. Saya tuh nggak disentuh sama polisi. Orang-orang sampai ngira kok bisa gitu loh, masa sih gitu loh. Tapi emang kenyataannya gitu loh, beneran sama sekali nggak disentuh. Sama sekali. Cuma ditanya? Cuma ditanya. Jadi ada uang banyak kan, ada berapa, waktu itu ada berapa puluh juta, di kotak kita ada berapa puluh juta kan. Ditanya itu uang siapa? Saya bilang itu uang saya, tabungan saya untuk lahiran, saya bilang gitu. Makanya itu uang nggak diambil. Cuman ada uang yang di belakang saya nggak tahu berapa ratus juta itu diambil sama polisi karena saya emang nggak tahu gitu loh. Jadi uang yang saya tahu itu ya nggak diambil, tapi uang yang nggak saya tahu diambil gitu. Saya bingungnya kok bisa aja polisi melepas itu uang, istilahnya itu kan nggak tahu, kalau bukan uang saya kan dia nggak tahu gitu kan. Dan kok polisi itu saya bingungnya gitu. Dan polisi tuh bener-bener ngebaik-baikin saya banget gitu. Atau mungkin karena saya lagi hamil gitu kan. Di situ saya kayak ngerasa yang ya Allah, ini saya masa lahiran nggak ada bapaknya lagi gitu loh. Dan posisinya kan nggak menikah ya. Nah, posisinya nggak menikah. Orang tua saya nggak tahu itu kan, istri saya lagi hamil gitu kan. Makanya saya di situ di Lombok saya ngurusin dia sampai saya lahiran 3-4 bulan. Saya ngerasa ya adalah kebetulan kakaknya pacar saya ini kan kebetulan belum punya anak laki-laki. Saya lahiran anak laki-laki, dia mau ngurusin gitu loh. Dia sayang banget sama anak gue yang di sana. Ya udah, otomatis saya punya pikiran saya pulang aja deh. Saya pengen berhenti, saya pengen istilahnya ya Allah, untung saya nggak kena. Gimana kalau saya kena, keluarga saya kayak gimana sih, kecorengnya malunya kayak gimana sih, bener nggak? Dari situ saya pulang ke rumah. Itu pulang-pulang tuh saya langsung sungguh sama mama, minta maaf sama mama. Saya bener-bener sholat, istilahnya yang nangis tobat gitu lah. Nangis. Ya Allah, udahlah, saya nggak mau keluar kota lagi. Saya pengen bener-bener hidup normal. Saya kangen sama hidup saya yang dulu gitu. Saya capek istilahnya hidup kayak gini. Terus apa sih salah saya sampai saya tuh dikasih cobaan seberat ini gitu kan. Ya saya balik lagi kayak flashback, ya Allah papa, saya butuh papa gitu kan. Saya pengen banget hidup saya balik lagi kayak dulu. Saya nggak bisa nanggung semuanya sendirian gitu. Ya itu saya lama sendiri, alhamdulillah gitu kan. Saya suka istilahnya ya kayak ngelampiasnya sekarang mainnya kayak main online aja lah, kayak main Bigo, main kayak live streaming gitu ya, nyari temen gitu kan, by online gitu ya. Nah dari situ yang ngerasa kayak tenang lagi, ketemu teman-teman baru lagi gitu, alhamdulillah yang bisa ngarahin ke yang positif. Dan ketemulah sekarang laki-laki yang sama saya sekarang, istilahnya yang saya ceritain semuanya, dan dia mau nerima masa lalu saya, nerima anak saya yang istilahnya yang bukan anaknya dia. Sampai saya punya anak lagi sama dia, dan sampai sekarang saya istilahnya bener-bener yang gak mau nyentuh begituan lagi lah, istilahnya udah kapok, udah ya Allah udahlah gitu, istilahnya Allah masih sayang sama saya kok, buktinya saya nggak diapa-apain, buktinya saya nggak gimanain gitu, udah cukup lah istilahnya gitu. Hidup saya udah terlalu banyak jatuh bangunnya gitu, udah terlalu, orang mungkin ngedengernya biasa aja, cuman yang ngerasain saya gitu, ya, kan? Yang ngejalanin saya, coba lu posisinya juga seperti apa gitu kan. Itu istilahnya sampai saya kayak buatnya paling anjing yang punya badan sebesar ini gitu. Orang yang namanya berhenti makai istilahnya pasti gemuk. Karena apa? Karena makan istilahnya pembalasan di masa makai itu kan orang kita nggak makan sama sekali gitu loh. Udah enak kan? Puasa, kurus, iya kurus banget gitu loh istilahnya. Udah nggak inget makan lah ya kalau kayak gitu. Nggak inget makan sama sekali, makanya badan kurus gitu, seneng aja. Tapi giliran kita udah nggak makai lagi, kayak badan tuh kayak balas dendam sama diri kita sendiri gitu, makan aja pokoknya. Emosi tuh udah nggak kendali, yang namanya orang. Makanya saya bisa ngelihat orang itu pernah pakai apa enggak, karena saya pernah ngalamin gitu, pernah ngerasain itu gitu ya. Mbak Sekar, kalau aku boleh nanya nih, tadi kan ada salah satu anaknya yang dititipkan ke kakaknya, pasangannya ya? Yang belum. Sayang nggak sih sama anak yang? Sayang, saya selalu kepo Instagramnya dia. Instagram maksudnya ponakannya
mantan pacar saya yang di sana gitu. Saya kepoin. Kayak kemarin kan dia baru ulang tahun, saya coba ya istilahnya saya ngomong sama suami saya sekarang, minta dikirimin istilahnya gift lah ya, kasih hadiah gitu ya. Kayak gitu, walaupun di sana istilahnya hidupnya sudah sangat kecukupan, tapi cuman saya orang tua, ibu kan, orang tua kan pernah melahirkan gitu, walaupun bagaimanapun prosesnya secara biologi, secara agama dia anaknya Mbak Sekar gitu kan, pasti kan ikatan batin apalagi seorang ibu pasti ada gitu ya. Sayang banget sama dia. Kemudian pernah nggak sih menyesal, misalnya menyesal kenapa sih harus melahirkan dia, atau pernah nggak terpikir? Saya nggak pernah nyesel untuk melahirin anak ya, maksudnya gini, anak itu anugerah, yang salah itu saya gitu loh, bukan dia gitu. Karena kelakuan saya lahirlah dia gitu. Jadi sebenarnya anak tuh nggak salah, tapi yang salah saya. Saya nggak pernah punya pikiran saya benci sama anak saya benci udah ngelahirin dia, saya benci pernah hamil dia. Saya nggak pernah pikiran kayak gitu, karena ya saya ngerasa karena itu anugerah saya gitu. Sampai yang salah diri saya sendiri gitu ya. Justru mantan suami saya yang selalu ngingetin, udah ngirim belum buat di sana, ulang tahun kan besok gitu. Oh ya, suami yang sekarang. Oke. Dan oh ya, sebenarnya ada cerita lagi satu, Bapak ya? Boleh. Di sini boleh cerita ya, tempat ceritanya perempuan. Jadi gini, sebenarnya saya mau cerita juga sebenarnya privasi banget ya. Itu pas saya emang lagi proses cerai sama mantan suami saya yang pertama. Itu saya ini lagi jalan-jalan ke Jakarta. Di situ dikenalin sama pemain bulu tangkis. Saya sempat ngejalanin hubungan sama pemain bulu tangkis ini beberapa bulan. Atlet nasional ya? Internasional. Internasional. Nah, Oke. Itu saya bener-bener kayak jalanin, dia sering ke kosan saya sering ke kosan dia, karena saya sama mantan suami saya kan emang udah pisah ya. Udah tinggal proses cerai, dan mantan suami saya juga kan udah sama cewek lain lah istilahnya. Itu saya sama dia mau nikah tapi nggak bisa nikah karena dia masih di Perbanas waktu itu. Dia ngajakin nikah siri tapi saya nggak pernah mau. Nggak tahu kenapa saya ini sampai dibilang kalau saya mikir saya kok gampang banget punya anak gitu, paham nggak? Nah, saya punya anak juga dari dia. Itu saya sempat mau ngegugurin berapa kali. Nah, di situ saya nyesal sama diri saya sendiri. Bukan nyesal punya anak, emang saya nyesal gitu. Maksudnya nyesal dalam artian nyesel mau karena tadi sempat berpikir mau menggugurkan gitu ya. Gimana ya nyesalnya? Kenapa harus lahir sih? Kenapa nggak istilahnya? Kenapa nggak meninggal aja di dalam? Kenapa nggak guguran aja? Karena apa? Karena pas lahiran anak saya cacat. Oke, karena cacatnya karena tadi Mbak Sekar sempat diurut, ya, melakukan intervensi untuk menggugurkan, ada usaha untuk menggugurkan. Karena gitu kan. anak saya yang pertama yang dari mantan suami saya kan baru 1 tahun. Saya mikir, ya Allah kalau orang tua saya tahu gimana, papa saya lagi sakit-sakitan gitu kan. Saya takutnya papa saya tahu tambah drop, saya nggak mau kayak gitu. Itu mungkin kenakalan diri saya sendiri ya. Itu sebenarnya laki-laki mau tanggung jawab buat nikahin saya, cuman saya nggak mau dinikahin siri waktu itu. Itu saya nggak mau, saya yang kabur. Itu saya pergi ke 4 bulan, saya lahiran di sana. Itu anaknya pun di sana gitu, di keluarganya dia gitu. Istilahnya, ya Allah, itu dosa terbesar saya. Istilahnya, saya ninggalin pas masih bener-bener bayi seminggu ya. Dan kondisi bayinya tuh cacat dalam arti kakinya kayak ngelipet gitu loh. Maksudnya pergelangan kaki ya, sama tangan jari-jari tuh kayak nyatu gitu kan. Nah, itu mantan suami saya yang sekarang nih tahu. Saya cerita semuanya sama suami saya sekarang. Cerita semuanya ya. Semuanya nggak ada yang saya tutupin. Alhamdulillah suami saya nerima gitu. Yang suami saya selalu ngingetin, nggak boleh kayak gitu, itu mah tetap anak kamu gitu loh. Kirimin uangnya, istilahnya kirimin buat sehari-harinya gitu. Setiap bulan nyoba istilahnya kayak masih buat jajan lah, walaupun nggak seberapa ya gitu kan, tetap menafkahi gitu ya. Oke. Sampai sekarang tapi masih hidup? Masih, alhamdulillah. Yang ngurus keluarga dari dia, pasangannya. Gimana? Ya gitu. Berarti Mbak Sekar punya anak berapa dong? Dari semuanya 5. Yang tinggal sama Mbak Sekar? 3. Ada 3. Oke. Dan sekarang sudah merasa lebih baik nggak hidupnya setelah mencoba tadi ya banyak sekali lika-liku hidupnya, kemudian mencoba untuk berubah gitu kan?
Iya, ngerasa ya alhamdulillah lebih tenang nggak sih? Lebih tenang, cuman kayak punya pikiran gini, dulu zaman kuliah saya pernah kayak diramal sama orang, lu bakalan nikah 5 kali gitu. Gue emang gak nikah 5 kali, tapi gue punya 5 anak dari 5 bapak yang berbeda. Pasangan ya, punya 5 pasangan. 5 bapak yang berbeda. Gue mengakui ini lebih baik gue mengakui daripada istilahnya ke suami ya maksudnya. Saya mengakui semuanya daripada istilahnya saya nggak ngakuin tapi dia tahu dari orang lain gitu. Lebih baik pasangan tahu dari mulut kita daripada harus tahu dari orang lain gitu ya. Orang tua sampai sekarang tahu nggak? Nggak, kalau yang 2 itu nggak pernah tahu. Karena kalau saya ngomong pasti istilahnya apa ya? Dicoret dari keluarga, malu juga dia. Dicoret dari kakak gitu ya. Gitu maksudnya. Itu aib gitu, bener-bener aib yang saya bener-bener tutupin gitu. Cuman mungkin suatu saat bakalan kebongkar ya. Istilahnya serapi-rapinya kita nutupin aib, pasti bakal kebongkar. Cuman saya bakalan nerima nanti suatu saat kalau misalkan orang tua saya tahu, saya bakal konsekuensi yang saya pernah ambil istilahnya untuk nutupin semuanya istilahnya ya bakal diterima ya. Saya terima gitu baik buruknya. Cuman alhamdulillah kayak sekali lagi Allah tuh kayak ngasih hidayah ya, maksudnya ngasih laki-laki yang bener-bener menerima saya semuanya gitu loh. Kayak ya Allah, saya ini beruntung ya. Kemarin saya sempat bilang, saya capek hidup kayak gini. Saya kehilangan orang tua saya kehilangan papa saya gitu loh. Maksudnya, tapi dihadirin lah suami saya sekarang diberikan gitu. Ya, Tuhan memberikan hadiah gitu ya sebagai pengganti papahnya dan pasangan yang baik, karena nggak mudah ya punya pasangan yang mau menerima kita yang mungkin pernah berada di kondisi-kondisi yang seperti Mbak Sekar tadi ceritakan. Itu kan berat banget pasangan menerima seperti itu. Cuman ya karena takdir Tuhan juga ya kan diberikan pasangan yang mau menerima seperti itu. Alhamdulillah istilahnya ya Allah bersyukur banget pas mau cerita juga yang namanya deg-degan pasti deg-degan kan. Ya Allah kalau ninggalin saya gimana? Saya udah pikiran ya Allah kalau emang ini jodoh saya dia pasti nerima saya, tapi kalau emang bukan jodoh saya dan dia nggak sayang sama saya berarti belum saya terima ya. Saya terima kalau emang dia nggak mau nerima. Cuman saya mikirin kalau dia sayang sama saya dia nggak akan peduli dengan masa lalu saya, dia pasti peduli dengan masa depan saya gitu. Bener kan gitu. Saya kan mikir kayak gitu, lebih baik saya jujur seperti ini apa adanya daripada istilahnya saya nggak jujur, dia istilahnya kayak ngerasa terbohongi kan jadinya gitu. Jadi lebih baik cerita apa adanya, seburuk apapun itu masa lalunya gitu. Jadi kan nggak ada beban ngejalaninya, kitanya juga kayak nggak harus sembunyi-sembunyi buat apa-apanya. Jadi enak aja gitu. Sekarang jadi hidup merasa kayak enteng aja sebenarnya. Udah merasa hidup di jalurnya nggak sih? Alhamdulillah gitu. Maksudnya walaupun kayak apa ya, kayak mungkin masih masalah pasti ada ya dalam kehidupan itu kan, pasti masalah ada, baik dari finansial atau mungkin dari anak, cobaannya dari orang tua, dari tetangga, itu kan pasti ada ya dalam sebuah pernikahan gitu kan. Pasti. Cuman gini, pengalaman hidupnya Mbak Sekar yang berat ya kan, pasti berat lah itu tadi ya kan. Menjadi ini nggak sih pelajaran, sangat-sangat jadi pelajaran buat ketika kamu dapat masalah sekarang di kehidupan yang sekarang kamu dapat masalah, pernah nggak sih gue pernah loh mengalami hal yang lebih buruk dari ini, jadi kamu tetap brave, kamu tetap harus strong kayak gitu nggak sih? Selalu saya kalau misalkan kayak ada masalah gitu dalam keluarga, entah istilahnya sama suami atau sama orang tua, saya selalu mikir gini, saya aja pernah ngalamin istilahnya masalah yang lebih berat, istilahnya yang lebih bener-bener kayak terpuruk banget dari ini. Masa gue itu aja bisa bangkit, masa sekarang gue nggak bisa bangkit sih, masa gue nggak bisa jalanin sih, masa gue nggak bisa selesaiin sih masalah ini gitu. Jadi motivasi ya, jadi pengalaman terburuknya malah jadi jadi motivasi untuk gue harus bisa nih nyelesain ini, gue harus bisa nih tetap jalan gitu kan. Oke. Mbak Sekar, boleh nggak sih kasih tahu sahabat perempuan di sana pesan-pesannya dari semua pengalaman hidupnya Mbak Sekar seperti itu? Boleh nggak sih kasih pesan buat teman-teman perempuan yang ada di sana? Buat semuanya ya, maksudnya untuk perempuan-perempuan di sana, jangan pernah istilahnya jangan pernah malu untuk mengakui masa lalu kalian sama pasangan kalian sekarang. Karena apa? Karena pasangan yang benar-benar sayang sama kalian bakal nerima kalian apa adanya, nggak akan melihat masa lalu kalian kok, istilahnya kan seperti itu. Oke, pokoknya tetap semangat ya untuk semua teman-teman perempuan di sana. Kuncinya satu sih, komunikasi.
ke pasangan itu komunikasi, sampaikan apapun itu kebenarannya walaupun pahit ya. Iya, yang penting kalian mau berubah, istilahnya mau berubah lebih baik lagi. Itu udah pasti, laki-laki yang baik pasti bakal nerima. Yes, yang penting jujur, iya nggak sih? Iya, jujur kunci utama. Kunci utama untuk hidup lebih nyaman, lebih tenang, ya nggak sih Mbak Sekar? Oke, terima kasih sekali Mbak Sekar sudah mau hadir di sini, sudah mau berbagi kehidupannya, pelajaran juga buat kita semua, buat teman-teman perempuan yang ada di sana yang nonton saat ini. Ya, walaupun seburuk apapun masa lalu kita, yang penting kita mau belajar untuk memperbaiki. Kemudian jujur dengan pasangan, kuncinya adalah komunikasi dan mau berubah. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.